Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali berbagi kisah yang penuh hikmah. Semoga video ini dapat membawa manfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebelum kita mulai, kami mohon keikhlasan dari sahabat semua untuk mendukung channel Pena Asmara ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Insya Allah, dengan dukungan kalian, kami dapat terus menyajikan konten yang bermanfaat dan penuh hikmah. Jazakumullahu khairan. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan pahala yang berlimpah. Amin. Ika duduk termenung di depan rumahnya yang sederhana, memandangi jalanan kampung yang sepi. Rumah berdinding kayu dengan atap seng tua yang seringkali bocor saat hujan seolah menjadi simbol dari kehidupan mereka yang penuh kesulitan. Suara anak-anak bermain di kejauhan terdengar samar, namun bagi Ika, suara itu tak lagi membawa keceriaan. Kepalanya penuh dengan pikiran-pikiran yang menghimpit dan hatinya dipenuhi oleh kekecewaan yang terus menggelayuti. Pandangannya tertuju pada suaminya, Anton, yang baru saja pulang dari mengojek dengan motor tuanya. Keringat mengalir di wajah Anton, rambutnya basah dan wajah tampannya yang dulu selalu ia banggakan kini tampak begitu lelah dan kusut. Baju yang dikenakan Anton sudah lusuh, warnanya memudar, dan celananya robek di beberapa tempat. Bagi banyak orang, Anton masih menjadi pusat perhatian karena wajahnya yang rupawan dan tubuhnya yang tinggi tegap. Namun, di mata Ika, ketampanan itu tidak lagi membawa kebanggaan. Sebaliknya, wajah tampan Anton hanya mengingatkannya pada semua ekspektasi yang dulu ia bangun, yang kini hancur berantakan. Saat mereka menikah, Ika merasa seperti perempuan paling beruntung di dunia. Anton adalah pria yang diidamkan oleh banyak perempuan di kampung mereka. Bukan hanya tampan, Anton juga dikenal sebagai pria yang baik hati dan penuh perhatian. Tetapi kini, setelah lebih dari 10 tahun menikah, segala pesona itu seolah tak berarti lagi di hadapan kenyataan pahit hidup mereka. Anton yang dulunya digadang-gadang akan menjadi pria sukses, ternyata justru terseret dalam roda kemiskinan yang tak pernah berhenti. Kecewa terhadap keadaan Anton bukan berarti Ika tak mencintai suaminya. Jauh di dalam hatinya, ia tetap mencintai Anton seperti dulu. Tetapi hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian membuat Ika merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Ia sering berpikir tentang bagaimana kehidupannya jika Anton berhasil, jika mereka tak perlu terus-menerus memikirkan uang setiap saat. Ika iri melihat tetangganya yang hidup lebih baik, mereka yang suaminya bekerja di kantor atau memiliki usaha sendiri. Sementara itu, Anton hanya berputar-putar di jalan, menunggu penumpang yang semakin jarang karena persaingan dengan ojek online. Kok bisa ya, Mas Anton gak dapat rezeki yang lebih baik? Gumam Ika pada dirinya sendiri suatu hari. Padahal tampangnya kayak artis, tapi kok hidup kita malah makin susah. Setiap kali Anton pulang dengan wajah lesu dan penghasilan pas-pasan, hati Ika semakin miris. Ia tahu Anton telah berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya selalu saja tidak sesuai harapan. Siang itu, matahari terik menyengat saat Ika memutuskan untuk pergi ke pasar, berbelanja bahan makanan dengan sisa uang yang ia miliki. Di pasar, Ika sering bertemu dengan tetangga-tetangga lain, tetapi hari itu ia tak menyangka akan bertemu seseorang yang sudah lama tak ia lihat, Rina, teman lamanya semasa SMA. Pasar saat itu ramai oleh pedagang dan pembeli, dengan deretan kios sayur mayur, daging, hingga kain-kain murah. Ika sedang sibuk menawar harga telur, ketika tiba-tiba sebuah suara yang familiar menyapanya. "Ika, ini kamu, kan?" Sebuah suara perempuan terdengar dari arah belakangnya. Ika berbalik, matanya terpaku pada sosok yang sedang tersenyum lebar. Rina berdiri di sana, mengenakan pakaian yang tampak mahal dibandingkan dengan kebanyakan orang di pasar itu. Penampilannya sangat rapi, dengan rambut terurai halus dan kacamata hitam yang bertengger di atas kepalanya, seolah baru turun dari mobil mewah dan bukan dari angkutan umum yang biasa digunakan Ika. "Ya ampun, Rina. Lama nggak ketemu?" Ika terkejut dan senang bertemu kembali dengan teman sekolahnya. Mereka dulu sangat dekat, namun seiring berjalannya waktu, kehidupan mereka membawa mereka ke arah yang berbeda. Sambil memeluk Ika dengan hangat, Rina menatapnya dengan mata berbinar-binar. "Aku nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Gimana kabarnya?
tanya Rina sambil tersenyum lebar. Mereka kemudian berbincang sebentar di tengah-tengah pasar. Ika, yang tadinya hanya berniat membeli kebutuhan dasar, tiba-tiba merasa waktu melambat. Melihat Rina yang tampil sangat berbeda dibandingkan terakhir kali mereka bertemu, rasa kagum sekaligus rasa minder perlahan muncul di benaknya. "Aku baik-baik aja, alhamdulillah," jawab Ika dengan senyum kaku, mencoba menutupi rasa malunya. Baju lusuh yang ia kenakan dan kondisi keuangan keluarganya yang memprihatinkan membuatnya tidak nyaman berdiri di samping Rina, yang tampak begitu sukses. Rina mulai bercerita tentang kehidupannya setelah perpisahan dari mantan suaminya, seorang pengusaha kaya yang meninggalkannya dengan harta cukup banyak untuk hidup nyaman selama bertahun-tahun. Setelah perceraian itu, Rina memilih tinggal di kota, menjalankan bisnis kecil di bidang fashion, dan menjalani kehidupan sebagai seorang janda mandiri. Meskipun ia hidup sendiri, tanpa anak atau pasangan, kehidupannya tampak jauh lebih baik dari yang Ika bayangkan. "Aku sekarang tinggal di rumah besar di kota, sendirian sih, tapi ya hidupku lumayan enak lah," kata Rina dengan nada ringan, tetapi ada kesan kesepian dalam suaranya yang tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Ika mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menyisipkan pertanyaan, tetapi lebih banyak mendengar. Saat Rina bercerita, Ika mulai merasakan campuran perasaan antara iri dan kekaguman. Di satu sisi, Rina yang dulu ia kenal sebagai gadis biasa, kini memiliki segalanya: uang, kehidupan yang mapan, dan kebebasan. Sementara Ika dan Anton, meskipun tetap bersama, masih berkutat dengan masalah keuangan yang tak kunjung selesai. "Ya, kamu tahulah, hidupku sekarang agak sulit." Ika berusaha merendahkan suara, tidak ingin terlalu banyak mengeluh. "Anton masih narik ojek, dan aku coba bantu-bantu jualan gorengan. Tapi ya, penghasilannya nggak pasti." Rina tampak terkejut sejenak. "Kamu serius, Anton? Aduh, padahal suami kamu ganteng banget ya, Ika. Waktu kita sekolah dulu, dia kan cowok yang banyak diincar cewek-cewek." Ika hanya tersenyum kecut. Anton memang tampan, itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Banyak tetangga dan bahkan teman-teman lamanya pernah mengatakan hal yang sama. Wajah Anton yang tegas, postur tubuhnya yang atletis, dan sikapnya yang sopan memang membuatnya mudah disukai banyak orang, terutama perempuan. Tetapi, apa gunanya semua itu jika mereka tidak bisa lepas dari jeratan kemiskinan? "Kamu tahu, nggak semua orang bisa punya hidup kayak kamu, Rin. Kami ya, begini ya, lanjut IKI." Dia tidak ingin terdengar mengasihani diri sendiri, tetapi kenyataan hidup memang sulit dihadapi. Rina tampak berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Ika, kadang-kadang hidup itu nggak cuma soal cinta dan keluarga. Kalau kamu bisa dapatkan kehidupan yang lebih baik, kenapa harus bertahan di situasi yang menyiksa?" Kata-kata Rina tersebut membuat Ika berpikir sepanjang perjalanan pulangnya. Saat berjalan menuju rumahnya yang sederhana, pikiran Ika mulai berkelana jauh. Rina punya kehidupan yang ia impikan, kemewahan, kestabilan, dan kenyamanan, sementara dirinya dan Anton terus terjebak dalam kesulitan. Setiap hari, mereka berjuang hanya untuk bisa makan 3 kali sehari, apalagi untuk memikirkan pendidikan anak-anak mereka di masa depan. Semalaman, Ika terus memikirkan apa yang dikatakan Rina. Ada sesuatu dalam cara Rina berbicara yang seolah menawarkan jalan keluar dari kemiskinan yang membelit keluarganya. Saat itu juga, terlintas sebuah ide yang aneh namun terus menghantui pikirannya. Bagaimana kalau Anton menikah lagi? Pikirnya dalam hati. Itu bukan pikiran yang mudah untuk diterima, tetapi ide itu terasa semakin logis di benaknya. Anton adalah pria yang tampan, dan Ika tahu bahwa banyak wanita akan tertarik padanya. Jika Anton menikahi Rina, yang jelas kaya raya dan bisa memberi mereka kehidupan yang jauh lebih baik, mungkin mereka bisa keluar dari kemiskinan. Dengan kekayaan Rina, mereka tidak lagi harus memikirkan uang setiap hari. Anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, dan Ika bisa berhenti berjualan gorengan di pinggir jalan. Namun, ide itu tidak datang tanpa rasa bersalah. Ika mencintai Anton, tetapi ia juga merasa bahwa kemiskinan telah menghancurkan kebahagiaan mereka. Mereka jarang sekali punya waktu untuk bercengkerama tanpa memikirkan uang, dan hidup mereka penuh dengan kekhawatiran yang tak kunjung usai. Semakin lama Ika memikirkan hal itu, semakin yakin ia bahwa ini mungkin satu-satunya solusi untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Tetapi,
Bagaimana cara mengatakannya kepada Anton? Apakah Anton akan setuju? Ataukah dia akan marah dan merasa tersinggung? Hari-hari berlalu, dan keputusan Ika untuk menjodohkan Anton dengan Rina semakin kuat dalam benaknya. Rina, sahabatnya yang kaya raya, memang merupakan sosok yang sangat berbeda dari dirinya. Ika merasa seolah melihat harapan baru ketika memikirkan tentang kemungkinan ini. Ia membayangkan Anton dan Rina berjalan bersama, berbagi tawa, dan saling mendukung, semua dalam suasana yang jauh lebih baik dari kehidupan mereka sekarang. Pada suatu sore, Ika mengajak Anton untuk berkunjung ke rumah Rina di seberang kota. Sesampainya di rumah Rina, Ika dan Anton disambut hangat oleh Rina yang tampak anggun dalam balutan gaun kasual. Rina tersenyum lebar, dan tatapan matanya langsung tertuju pada Anton. "Wah, Anton, senangnya kamu datang." Rina berseloroh, membuat Anton tersenyum malu. Mereka bertiga kemudian duduk di teras belakang rumah Rina yang dikelilingi taman yang indah. Rina menawarkan makanan ringan dan minuman segar, dan suasana yang awalnya canggung perlahan mulai mencair. Ika melihat betapa Anton dan Rina tampak nyaman satu sama lain. Percakapan mereka mengalir lancar, dan Anton tampak lebih hidup saat berbicara dengan Rina. Ika merasa seperti menyaksikan dua orang yang saling melengkapi, membuat hatinya bergetar penuh harapan. Rina adalah wanita yang cerdas dan penuh percaya diri. Ia tak hanya memiliki harta, tetapi juga kecerdasan yang membuat setiap percakapannya menyenangkan. Sementara Anton, meskipun sering merasa tertekan karena keadaan, bisa bersikap lebih santai ketika bersama Rina. Ika menyaksikan bagaimana Anton tersenyum lebih lebar, tertawa lebih keras, dan berbicara dengan lebih bersemangat. Dalam hati, Ika merasa seolah melihat Anton yang telah lama hilang, sosok suaminya yang dulu. Setiap senyuman, setiap tawa yang mengalir di antara Anton dan Rina membuat Ika semakin yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Dalam hatinya, Ika merasa seolah sedang menyaksikan masa depan yang lebih cerah untuk keluarga mereka. "Sebentar lagi, aku akan terbebas dari jerat kemiskinan ini," pikirnya, merasakan cahaya harapan yang mulai bersinar. Saat Rina dan Anton berbagi cerita, Ika sesekali ikut terlibat, tetapi ia lebih banyak memperhatikan mereka. Ia tak ingin menginterupsi momen-momen indah itu. Namun, saat Rina berbicara tentang pekerjaannya dan bagaimana ia bisa menghasilkan uang dari investasinya, Ika merasa seolah Rina menjadi jembatan menuju kesuksesan. Perjalanan pulang terasa lebih ringan. Anton, yang biasanya pulang dengan wajah letih, kini tampak lebih cerah. "Terima kasih, Dad. Tadi aku merasa senang banget bisa ketemu Rina," katanya, dan Ika merasakan kebahagiaan meluap di dalam dadanya. "Iya, Mas, aku juga senang. Rina orang yang baik," jawab Ika sambil tersenyum. Dalam benaknya, Ika berdoa agar Rina bisa menjadi bagian dari kehidupan mereka, membawa perubahan yang selama ini mereka impikan. Malam itu, sebelum tidur, Ika menatap wajah Anton yang tampak lebih bersemangat dari biasanya. Mungkin, pikirnya, dengan sedikit keberanian dan dukungan dari Rina, mereka bisa melewati segala kesulitan yang selama ini mengikat mereka. Dengan penuh harapan, Ika menutup matanya, membayangkan masa depan yang lebih baik. Masa depan di mana Anton bukan hanya suami, tetapi juga pilar kekuatan dan penghidupan bagi keluarga mereka. Sebentar lagi, semuanya akan berubah. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Rina, Ika akhirnya memberanikan diri untuk berbicara kepada Anton. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Ika duduk di samping Anton yang sedang mengikat tali sepatunya. "Mas, aku mau ngomong sesuatu," kata Ika pelan. Anton mengangguk tanpa mengalihkan perhatiannya dari tali sepatunya. Setelah menarik napas panjang, Ika memberanikan diri mengutarakan idenya. "Gimana kalau kamu menikah sama Rina? Dia butuh seseorang yang bisa diandalkan, dan kamu bisa bantu dia. Kita juga, kita bisa hidup lebih baik." Anton terdiam, terkejut dengan usul Ika. Pikiran itu terasa aneh dan salah di telinganya. "Kamu serius?" tanya Anton dengan ragu. "Kamu mau aku menikah sama orang lain?" Ika menundukkan kepala. "Aku cuma nggak bisa lihat kita hidup seperti ini terus, Mas. Mungkin ini jalan keluar satu-satunya." Anton merasa bingung dan tertekan. Dia mencintai Ika dan anak-anak mereka, tetapi kemiskinan memang menghantui mereka tanpa henti. Meski sulit untuk menerima ide ini, Anton mulai merenungkannya. Mungkin,
Hidup dengan Rina bisa memberi mereka kesempatan untuk lepas dari keterpurukan ini. Setelah itu Ika mengatur beberapa kali pertemuan antara mereka, hubungan Anton dan Rina mulai berkembang. Rina, yang sejak awal tertarik pada Anton, merasa bahwa dia telah menemukan pendamping yang selama ini dicarinya. Tak lama setelah itu, Anton dan Rina menikah dalam sebuah upacara sederhana. Pernikahan Anton dan Rina berlangsung sederhana dengan dihadiri oleh beberapa teman dekat Rina dan Anton. Ika, meskipun berat, hadir di acara tersebut untuk memberikan dukungannya. Dia menatap Anton di altar dengan harapan campur aduk, bahagia karena suaminya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tetapi juga sedih karena dia harus melepaskannya. Saat Rina mengucapkan janji suci, Ika merasa seolah ada yang hilang dalam hidupnya. Setelah pernikahan, Anton pindah ke kota dan mulai menjalani kehidupan barunya bersama Rina. Dia segera diberi peran penting dalam bisnis kecil Rina yang bergerak di bidang kerajinan tangan. Rina, yang memiliki banyak koneksi di dunia usaha, mulai memperkenalkan Anton kepada klien-klien barunya. Bisnis mereka berkembang pesat, dan Anton merasa bangga bisa berkontribusi dalam usaha tersebut. Dia juga merasakan kebanggaan baru dalam diri Rina, yang menjadi sosok istri yang mandiri dan berambisi. Dengan penghasilan yang meningkat, Anton tidak ragu untuk mengirimkan uang ke Ika dan anak-anak. Ika merasa senang dengan bantuan itu. Setiap bulan, Anton mengirimkan sejumlah uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ika bisa membeli bahan makanan yang lebih baik, dan dia mulai berpikir untuk memperbaiki rumah sederhana mereka. Tono dan Sari merasa senang, karena mereka bisa menikmati makanan yang lebih bervariasi dan membeli buku pelajaran yang sebelumnya sulit mereka dapatkan. Meskipun Ika merasa bahagia karena keuangannya meningkat, dia juga merindukan kehadiran Anton di rumah. Namun, dia mencoba untuk memahami kesibukan Anton dengan pekerjaan barunya. Rina pun tampaknya tidak keberatan jika Anton menghabiskan waktu dengan keluarganya di desa. "Kamu harus sering-sering pulang, Anton. Keluarga adalah segalanya," Rina pernah berkata. Ucapan itu membuat Ika merasa lebih nyaman. Namun, ketika Rina mengandung, kehidupan mulai berubah. Anton semakin sibuk dengan bisnis dan tanggung jawab barunya sebagai suami. Meskipun dia mencoba untuk tetap menghabiskan waktu dengan Ika dan anak-anak, Rina membutuhkan perhatian lebih seiring dengan bertambahnya usia kandungannya. Ketika Rina melahirkan, Anton merasa sangat berbahagia. Mereka menyambut kelahiran bayi perempuan yang sehat, dan Rina sangat bahagia. Anton juga merasa terikat dengan anaknya, tetapi dia tidak menyadari bahwa segalanya akan berubah setelah bayi itu lahir. Setelah melahirkan, Rina membutuhkan perhatian penuh dari Anton. Rina mulai merasakan kelelahan dan kebutuhan emosional yang tinggi sebagai seorang ibu baru. Dia mengharapkan Anton ada di sampingnya untuk membantunya merawat bayi mereka. Rina seringkali mengeluh tentang kurangnya perhatian dari Anton, dan setiap kali Anton pergi untuk menjenguk Ika dan anak-anak, Rina merasa diabaikan. "Anton, aku butuh kamu di sini. Bayi ini membutuhkan perhatianmu. Kenapa kamu harus terus bolak-balik ke desa?" tanya Rina suatu malam dengan nada cemas. Anton yang lelah dan bingung hanya bisa menjawab, "Aku berjanji akan selalu ada untukmu dan anak kita. Tapi aku juga tidak bisa melupakan keluargaku di desa. Mereka juga membutuhkan aku." Rina mulai merasa tertekan dengan pernyataan Anton. Sejak menikah, dia merasa bahwa Anton seharusnya memprioritaskan mereka. Sebagai janda kaya yang baru saja menikah lagi, Rina merasa insecure dan takut kehilangan perhatian suaminya. Meskipun dia tahu Anton mencintainya, ketidakpastian ini mulai menimbulkan kecemburuan di dalam hati Rina. Pada saat yang sama, Ika merasa seolah Anton semakin menjauh. Dia sangat bersyukur untuk bantuan keuangan yang diterima, tetapi merasa kesepian karena tidak ada lagi kehangatan yang dulu pernah mereka miliki. Tono dan Sari juga mulai merasakan hal yang sama. Mereka ingin menghabiskan waktu bersama ayah mereka, tetapi Anton tampak lebih sibuk dengan kehidupan barunya. Hari-hari berlalu, dan masalah semakin meruncing ketika Rina mulai menghadapi masalah kesehatan pasca melahirkan. Rina mengalami depresi pasca melahirkan, dan ini membuatnya semakin bergantung kepada Anton. Ia merasa tidak mampu menangani segalanya seorang diri, dan Anton harus ada di sampingnya. Suatu malam, Rina menangis di hadapan Anton. "Kenapa kamu lebih memperhatikan keluargamu di desa? Aku dan anak kita butuh kamu di sini. Aku merasa sendirian,"
tangisnya. Anton merasa hancur mendengar keluhan Rina. Aku bukan hanya suamimu, Rina. Aku juga ayah bagi anak-anakku yang lain. Mereka juga butuh perhatian dan kasih sayangku, jawab Anton dengan nada lembut, berusaha menenangkan Rina. Namun, Rina tidak bisa menerima jawaban itu. Ia merasa Anton lebih memilih keluarganya yang lama daripada hidup baru mereka. Hubungan mereka semakin tegang, dan Anton mulai merasakan beban yang sangat berat. Ika, di desa, mendengar kabar tentang keadaan Rina dan Anton dari teman-teman yang pernah bekerja dengan Anton. Dia merasa khawatir, tetapi di sisi lain, dia tidak ingin mengganggu kehidupan Anton. Dia tahu bahwa pernikahan Anton dengan Rina adalah untuk kebaikan mereka, tetapi dia juga merasa ada sesuatu yang hilang. Kehidupan yang seharusnya bahagia kini terasa penuh dengan ketegangan dan kesedihan. Dalam sebuah percakapan telepon, Ika berusaha menciptakan suasana ceria. Mas, bagaimana kabar Rina dan bayinya? Semoga semuanya baik-baik saja, tanya Ika. Anton terdiam sejenak sebelum menjawab, iya, mereka baik-baik saja. Rina butuh sedikit waktu untuk menyesuaikan diri setelah melahirkan. Tapi aku berusaha untuk ada di sana untuknya. Mendengar nada suara Anton, Ika merasakan kekhawatiran dalam hatinya. Mas, aku berharap kamu bisa membagi waktu dengan baik. Keluarga kita di sini juga butuh kamu, ujarnya lembut. Anton menghela napas panjang. Aku tahu, Ika, aku akan berusaha. Tapi Rina juga butuh aku. Situasi ini sulit bagi kami semua. Percakapan itu berakhir dengan perasaan campur aduk. Ika merasakan betapa beratnya beban yang dihadapi Anton. Dia ingin Anton bahagia, tetapi di saat yang sama, dia juga merasa kehilangan. Seiring berjalannya waktu, perhatian Anton semakin terfokus pada Rina dan bayi mereka. Setiap kali Ika menelepon, Anton selalu tampak terburu-buru dan terbata-bata saat berbicara. Dia merasa bersalah karena tidak bisa memberikan perhatian yang sama seperti sebelumnya. Di sisi lain, Rina semakin mendominasi perhatian Anton. Dia sering meminta bantuan Anton untuk merawat bayinya, dan Anton tidak bisa menolak. Rina merasa bahwa dia butuh Anton di sisinya, dan ketika Anton tidak ada, perasaannya menjadi semakin cemas dan tidak nyaman. Puncaknya terjadi ketika Rina, dalam kondisi emosional yang buruk, meminta Anton untuk tidak mengunjungi keluarganya di desa selama seminggu. Aku butuh kamu di sini. Jika kamu pergi lagi, aku akan merasa sangat sendirian, katanya. Anton merasa terjebak. Di satu sisi, dia ingin memenuhi permintaan Rina, tetapi di sisi lain, dia merasa bahwa mengabaikan Ika dan anak-anaknya tidak adil. Tapi aku tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja, Rina. Mereka juga keluargaku, jawab Anton tegas. Mendengar hal itu, Rina menjadi marah. Kamu harus memilih, Anton. Apa kamu ingin hidup di masa lalu atau bersamaku dan anak kita? Perdebatan mereka berujung pada pertikaian yang menyakitkan. Anton merasa tidak ada jalan keluar. Dia mencintai Rina dan ingin menjadi suami yang baik, tetapi hatinya masih terikat pada Ika dan anak-anak mereka. Rina juga tidak bisa sepenuhnya memahami bahwa perasaan Anton terhadap keluarganya yang lama adalah hal yang normal. Di malam yang sama, Anton terpaksa mengambil keputusan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus berada di antara dua kehidupan. Meskipun Ika memberinya restu untuk menikahi Rina, itu bukan berarti bahwa hubungan mereka bisa dengan mudah dilupakan. Anton menyadari bahwa keputusan yang diambilnya tidak hanya mempengaruhi dirinya, tetapi juga keluarga yang telah dibangun bersama Ika. Dari luar jendela, Anton melihat bayang-bayang kehidupan yang telah dia tinggalkan di desa. Kenangan-kenangan bersama Ika dan anak-anak berputar-putar dalam pikirannya. Dalam momen yang penuh tekanan itu, dia harus mempertimbangkan apa yang sebenarnya dia inginkan dalam hidupnya. Satu hal yang pasti, baik Ika maupun Rina sama-sama mencintai Anton, tetapi jalan hidup yang mereka pilih sekarang adalah bagian dari perjalanan yang sangat kompleks dan sulit. Ketegangan yang ada menciptakan sebuah dilema yang tidak bisa dengan mudah dipecahkan. Anton tahu bahwa dia harus mencari cara untuk mengharmoniskan kedua sisi hidupnya, namun bagaimana caranya? Di desa, hari-hari Ika semakin terasa kelabu. Ketika mendengar anak-anaknya bertanya tentang keberadaan Anton, hati Ika semakin tertekan. Ia merindukan suaminya, tetapi sekaligus merasa sakit hati. Setiap kali Anton pulang,
ia hanya untuk mengambil barang-barang yang ditinggalkan dan memberikan sedikit uang. Cinta yang pernah mereka miliki seolah menguap bersama waktu dan jarak. Suatu malam, ketika anak-anak sudah tidur, Ika mendapat telepon dari Anton. Suaranya tenang, tetapi di dalamnya tersimpan ketegangan yang jelas terasa. "Ika, kita perlu bicara," katanya. "Ada apa, Mas?" Ika bertanya, berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdebar. "Aku sudah memikirkan semuanya. Aku rasa kita perlu bercerai." Anton mengucapkan kalimat yang seperti petir di siang bolong. "Aku sudah menikah dengan Rina, dan dia ingin agar aku fokus padanya dan anak-anaknya." Beberapa minggu setelah percakapan itu, Ika harus menghadapi kenyataan pahit di pengadilan. Anton telah mengajukan perceraian dan meminta hak asuh kedua anak mereka, Tono dan Sari. Ika merasa tak berdaya saat mendengar nama pengacara Anton dan merasakan tekanan berat di pundaknya. Meskipun hati Ika ingin melawan, ia tahu bahwa situasinya semakin sulit. Di pengadilan, suasana tegang terasa saat hakim memanggil mereka untuk memberi keterangan. Anton menjelaskan bahwa hidupnya bersama Rina jauh lebih stabil dan sejahtera, sementara Ika masih hidup dalam kemiskinan. Ika berusaha keras untuk menunjukkan bahwa dia bisa menjadi ibu yang baik, meskipun kehidupannya serba kekurangan. "Saya tidak ingin anak-anak saya hidup dalam kemiskinan," Anton menyatakan dengan tegas di depan hakim. "Rina dan saya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Kami memiliki semua yang mereka butuhkan." Setelah beberapa jam sidang, hakim akhirnya memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada Anton. "Saya percaya bahwa anak-anak akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di bawah pengasuhan ayah mereka," katanya. Ika merasa seluruh dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Keputusan ini terasa seperti pisau yang mengiris hati. Ketika hakim mengetuk palu, tanda berakhirnya persidangan, Ika merasakan kehampaan yang mendalam. Anton dan Rina, yang kini menjadi keluarganya, akan memiliki anak-anaknya. Ia merasa ditinggalkan, dan perasaan itu menggerogoti jiwanya. Hari-hari setelah perceraian itu berlangsung dengan lambat. Ika tidak lagi memiliki Anton di sampingnya, dan anak-anaknya tidak pernah kembali ke pelukannya. Setiap pagi, ia berusaha bangkit dari tempat tidur dan menjalani hidup, tetapi semangatnya hilang. Usaha jualan gorengannya semakin sepi, dan ia tidak bisa merasakan kebahagiaan di dalam hatinya.